Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adnan Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi contoh tentang bagaimana proses ortofoto pada foto udara tanpa awak atau kamera non-metrik dengan tanpa GCP. Jadi sebelumnya saya kasih pendahuluan bahwa fotogrametri itu ada dua wahana, yaitu wahana dengan awak atau tanpa awak. Kalau dengan awak itu ada menggunakan pesawat seperti Cessna dan lain-lain. Kalau pesawat wahana tanpa awak itu menggunakan seperti drone, UAV dan lain-lain. Drone itu seperti DJI Phantom, UAV itu pesawat tanpa awak yang digunakan untuk survei akuisisi foto udara. Ini lalu bagaimana sih cara memproses hasil foto udara dari wahana tanpa awak dengan kamera non-metrik? Nah, setelah ini akan saya tunjukkan dengan software Agisoft. Nah, gimana cara memproses hasil foto udara dengan software Agisoft. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam software Agisoft. Nah, ini tampilan awal dari Agisoft itu seperti ini ya. Nah, di sini ada file, menu file, edit, view, workflow, model, foto, auto, dan lain-lain. Nah, jadi dalam Agisoft ini yang perlu kita perhatikan hanyalah di menu workflow. Nah, jadi pada Agisoft ini proses ini ada di menu workflow. Nah, jadi semua proses yang ada di Agisoft ini berada pada menu workflow. Jadi tahapan awal dari suatu proses di Agisoft untuk mendapatkan ortofoto itu kita harus memiliki data terlebih dahulu. Ya. Di sini saya mempunyai data. Nah, ini ada 70 foto, 77 foto yang akan kita proses menjadi ortofoto seperti itu ya. Ya, jadi ortofoto itu adalah hasil foto udara yang tidak dipengaruhi oleh pergeseran relief atau relief displacement. Jadi dari 77 foto ini akan saya proses menjadi ortofoto. Jadi tahapannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita harus add foto. Nah, add foto ini ada dua pilihan, ada add folder atau add foto. Kalau add folder ini dalam satu folder berarti berisi foto yang akan kita proses. Nah, kalau add foto, nah ini adalah kita harus menyeleksi foto mana aja yang akan digunakan untuk proses. Nah, karena folder saya tadi masih campur, jadi saya menggunakan add foto. Nah, lalu kita seleksi foto mana aja yang akan kita gunakan. Nah, ini ada 77 foto. Lalu pilih open. Nah, di sini akan muncul marker atau titik-titik ini adalah koordinat dari foto yang akan kita proses. Nah, jadi foto yang saya gunakan ini adalah hasil survei dari wahana tanpa awak dengan DJI Phantom 4. Nah,
DJI Phantom 4 itu kan berupa quadcopter gitu. Nah, jadi bedanya quadcopter dengan fixed wing itu ya dengan sayap. Kalau quadcopter tuh dengan baling-baling gitu. Nah, jadi kalau menggunakan quadcopter itu keunggulannya dia dapat dipasangi seperti gyro ataupun gimbal atau AIMU ya. Nah, jadi di situ langsung tercatat koordinat foto dan omega picapa atau orientasi dari foto tersebut. Nah, jadi maka dari itu kan kita dapat langsung melihat di mana posisi foto itu gitu. Seperti ditunjukkan ini kan. Posisi fotonya kan sudah terdefinisi. Nah, tapi kalau kita menggunakan fixed wing, nah itu antar kamera dengan AIMU atau gyro, nah itu terpisah gitu. Jadi kita akan harus memasukkan file EO untuk mendapatkan koordinat foto seperti ini. Nah, jadi keuntungannya menggunakan quadcopter itu kita langsung dapat posisi foto tersebut. Jadi kita bisa langsung untuk memprosesnya seperti itu. Nah, di sini ada 77 foto. Nah, lalu proses selanjutnya kita pilih Legend Photos. Nah, di Legend Photos ini kita bisa memilih proses yang akan kita gunakan. Di sini ada pilihannya ada 5 ya, ada lowless, low, medium, high, highest. Nah, ini jadi semakin high itu otomatis prosesnya akan semakin lama dan otomatis hasil yang dihasilkan akan lebih baik gitu ya. Nah, jadi untuk menghemat waktu kita pilih yang medium gitu. Nah, lalu kita pilih di advance. Nah, di sini ada key point dan tie point. Nah, di sini ada batasan. Nah, jadi batasan yang akan kita gunakan tuh seberapa sih banyaknya key point dan tie point ini gitu. Jadi semakin banyak maka kita juga akan membutuhkan waktu yang semakin lama gitu. Nah, jadi di sini saya mengisikan 40.000 dan 4.000. Lalu ketika sudah selesai menyeting bagian agen foto ini lalu kita pilih OK gitu ya. Nah, kita tunggu proses legend foto ini sampai selesai. Nah, karena ini tadi kita menggunakan medium, jadi waktu yang dibutuhkan ini lumayan lama ya. Jadi kalau kita pilihnya tadi lawless gitu, juga waktunya akan semakin cepat gitu. Ini fotonya cuma 77 foto. Nah, misal menggunakan fotonya ini lebih banyak, misal 2000, 3000, nah itu akan membutuhkan proses yang lebih lama gitu.
Jadi proses align foto ini adalah menentukan tie point dan key point gitu ya. Jadi sini nanti akan menghasilkan tie point dari antar foto yang bertampalan, yaitu ada 77 foto yang bertampalan. Nah, ini adalah hasil dari align foto. Nah, ini kan berupa suatu tie point ya. Jadi dia berupa titik-titik yang sama ya, titik-titik yang sama pada yang berada pada foto yang tambalan. Jadi di sini bisa kita hilangkan marker dari foto ini dengan mengklik gambar kamera ini ya. Nah, jadi menghilangkan markernya tadi mengklik gambar kamera. Nah, kita menghasilkan suatu tie point dan key point. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita bisa langsung membuat mesh, yaitu bentuk seperti mesh itu menggabungkan titik-titik ini menjadi suatu 3 dimensi gitu ya. Nah, jadi kita bisa langsung ke mesh. Nah, ini ada beberapa pilihan lagi, yaitu ada surface type, tipe permukaannya itu mau 3 dimensi atau 2,5-3 dimensi. Nah, kita pilih yang 3 dimensi. Nah, lalu face count-nya sama aja nih, ada low, medium, dan high. Nah, kita pilih yang medium. Nah, lalu ada interpolasi. Nah, interpolasi ini kan yang dilakukan antar titik yang berdekatan ya, interpolasi. Nah, itu kan tujuannya untuk membentuk 3 dimensi, makanya kita butuh interpolasi. Nah, lalu kita bisa langsung oke saja. Nah, kita lalu menunggu lagi proses. Nah, jadi kan ini hasil dari mesh ya. Jadi kan habis melakukan proses align foto, maka kita menggunakan mesh ya. Jadi di mesh ini kita bisa menghaluskannya ya. Nah, ini menghaluskan mesh ini biasanya dengan angka 9.
Nah ini mesh yang kita punya sudah terlihat halus, tidak seperti yang awal tadi. Nah, setelah mesh ini kita bisa langsung ortho. Nah, tapi kalau kita langsung ortho mozaik ini nanti kita tidak memasukkan dem karena belum membuat dem. Nah, jadi kita harus selanjutnya kita harus membuat dulu yaitu build dem. Nah, kita harus buat dulu build dem. Nah, di sini ada tipe proyeksi. Nah, di sini kita pilih geografik BGS 84. Source data. Nah, ini kan bisa ada mesh atau sparse cloud. Nah, kita sparse cloud tuh yang tadi ya, hasil ligand foto tadi sparse cloud. Interpolasi dan lain-lain. Nah, resolusinya 2 meter. Nah, ini kita bisa langsung oke saja. Nah, di sini kita harus menyimpan projectnya dulu sebelum kita dapat membuat dem maupun ortho foto. Kita pilih file, save as, lalu kita simpan project ini. Jadi kita namain aja latihan AGSoft. Nah, setelah ini kita dapat membuat dem. Nah, ini langsung kita oke aja. Nah, ini proses dalam pembuatan dem. Nah, di sini ada type point. Nah, ini type point yang tadi awal dari ligand photos. Lalu ada 3D model. Nah, ini tadi hasil dari build mesh. Lalu ada dem atau data ketinggian. Nah, ini adalah data ketinggian dari foto-foto yang kita proses tadi. Nah, lalu setelah ini kita bisa membuat ortho mozaik. Nah, dari sini kita pilih build ortho mozaik. Nah, surface-nya parameternya adalah dem. Nah, bisa aja ini juga mesh ya. Nah, nanti kita bandingkan bedanya mesh dengan dem itu akan di mana. Nah, ini kita langsung oke aja. Nah, kita bisa tunggu dulu proses dari ortho mozaik ini. Nah, kita tunggu proses dari ortho mozaik ini. Nah, jadi semakin banyak foto, maka proses-proses ini akan semakin lama, seperti itu ya. Jadi kalau laptopnya semakin spesifikasinya semakin bagus, maka ya proses-proses ini akan semakin cepat. Tapi kalau spesifikasi laptopnya belum baik, nah itu akan semakin lama prosesnya, seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Kita lihat hasil ortho mozaik. Nah, ini adalah hasil
ortho mozaik dari foto yang telah kita buat tadi. Nah, bedanya apa kalau kita menggunakan mesh? Nah, ini coba kita ekspor dulu ya, ekspor ortho mozaik ke dalam bentuk JPEG atau TIFF supaya kita bisa menggunakannya gitu. Nah, jadi sini banyak settingannya, dipilih sesuai yang kita inginkan. Nah, sini ada TIFF compression. Nah, ini ada macam-macam ya, ada JPEG, backbeats, deflate dan lain-lain. Nah, ini JPEG quality-nya ada 90 atau lebih baik gitu ya. Nah, jadi kita ekspor dulu. Namain dengan hasil latihan ArchiSoft gitu ya. Lalu kita save. Nah, ekspor itu bisa kita lakukan dengan klik kanan pada ortho mozaik ini, lalu pilih ekspor ortho mozaik, atau bisa juga kita pilih file ekspor. Nah, ini kita pilih mau ekspor point, ekspor model, ekspor dem. Nah, ini bisa semua gitu. Nah, ini tinggal kita pilih. Ada generate reportnya juga, ada ekspor kamera dan lain-lain ya. Nah, lalu saya ingin membandingkan jika kita membuat ortofoto ini dengan surface-nya mesh ya. Nah, itu apakah berbeda atau sama aja? Nah, jadi kita coba mesh, lalu kita coba oke. Nah, jadi otomatis ortho mozaik yang sudah jadi dengan dem tadi otomatis hilang karena kita membuat lagi menggunakan surface mesh gitu. Kita ingin membedakan apa sih bedanya kalau menggunakan mesh atau dem gitu. Apakah lebih baik menggunakan mesh atau lebih baik menggunakan dem? Nah, itu kita akan cari tahu di sini ya. Nah, kita tunggu dulu. Sino estimasinya ada 2 menit waktunya. Ya, jadi fotogrametri menggunakan kamera tak berawak, pesawat tak berawak ini memang lebih mudah ya daripada fotogrametri dengan pesawat berawak gitu. Jadi fotogrametri pesawat tak berawak ini memang semua kalangan bisa menggunakan gitu, tidak hanya orang-orang dengan kompetensi geodesi aja. Jadi memang software ini tuh dibuat semudah mungkin untuk dipahami oleh orang awam gitu ya. Jadi memang software ini mudah dipahami, jadi bisa digunakan untuk semua orang. Nah, tapi peruntukannya itu berbeda. Jadi kalau fotogrametri menggunakan pesawat berawak itu digunakan untuk membuat peta dasar. Jadi kalau menggunakan pesawat tak berawak atau UAV, nah itu bukan digunakan untuk peta dasar, jadi digunakan untuk keperluan-keperluan tematik gitu ya. Nah, ini hasil dari menggunakan mesh. Nah, apakah ada perbedaan gitu? Nah, kemungkinan nah ini nanti kita lihat di kubah ini ya.
mana yang akan lebih baik gitu hasilnya. Kita ekspor dulu ini. Ekspor dulu hasil dari mesh. Ekspor hasil latihan Agisoft underscore mesh gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke software Global Mapper untuk melihat hasil dari kedua ortofoto tadi ya. Kita pilih Open Data File, kita pilih file yang akan kita masukkan. Jadi di sini kan banyak sekali format-format file yang dapat dibuka di Global Mapper, termasuk JPEG ataupun TIFF. Yang tadi di sini ya. Jadi hasilnya ini menggunakan DEM, ini menggunakan mesh. Coba kita bandingkan mana yang akan lebih baik. Nah, kita lihat di bagian kubah tadi. Nah, ini untuk yang menggunakan DEM. Ini menggunakan mesh. Nah, ini DEM, ini mesh. Nah, jadi ini DEM, ini mesh. Nah, jadi hampir sama ya hasilnya. Kalau di bagian kubah ini, kalau di bagian yang lain, misalnya, nah ini bagian kolam ini kan ada yang tidak nyambung. Kalau menggunakan DEM, oh sama aja. Terus kita lihat di bagian lain. Nah ini yang menggunakan DEM malah di bagian atap-atap rumah ini agak melengkung ya. Jadi menggunakan mesh ini relatif lebih stabil gitu ya. Nah jadi kalau untuk bagian jalan ini, bagian ini, nah ini bagus menggunakan DEM. Nah kalau ini kan terlalu jauh ya hasilnya dengan keadaan di lapangan. Nah inilah hasil yang namanya ortofoto. Nah, jadi dengan foto-foto yang single fotonya tadi, nah ini kan asalnya dari sini kan. Nah, hasilnya dari foto-foto ini, single foto ini yang kita ambil dengan wahana DJI Phantom 4. Nah, dari single foto ini yang saling bertampalan kita ubah menjadi suatu yang namanya ortofoto. Nah, ini ortofoto. Nah, ini kan mobilnya sangat kelihatan jelas ya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk penonton semua gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.